Oke, Mbak Eka, kita lanjutin ya Mbak Eka. Ya. Di segmen ini saya minta Mbak Eka untuk sharing. Ini kan kalau sudah besar begini, banyak hal yang mesti kita benahin kan. Mulai dari operasional, kan ini pabrik kan, ada SOP-nya. Terus soal leadership, bagaimana kita Mbak Eka banyak jalan kan sekarang. Delegasinya gimana. Kemudian melatih karyawan yang kita rekrut supaya mereka punya skill yang bagus kan, itu gimana caranya, itu nggak mudah tuh Mbak. Iya. Itu yang membuat teman-teman kita UMKM kadang-kadang stuck tuh dan nggak mau inovasi ya. Nah, boleh nggak Mbak Eka cerita apa inspirasinya pada saat 2019 tuh ya, mau buat pabrik, padahal situasi mau COVID, tapi kita nggak tahu ya waktu itu ya, nggak kerasa ya. Gimana rasanya setelah pabriknya jadi COVID 2 tahunan tuh kita ini kan stuck gitu. Nah, apa inspirasinya Mbak ketika bisnis sudah jalan 2019 sudah running, udah banyak order, tapi brandnya belum dibuat ya, kemudian mikir langsung mau buat pabrik. Nah, gimana tuh Mbak inspirasinya? Iya. Waktu itu saya dan suami itu kepinginnya, cita-cita saya ya Pak, punya usaha tapi yang bisa bermanfaat, setidaknya untuk keluarga sama lingkungan di sekitar. Orang kampung kita ya. Iya, karena namanya di kampung sih Pak, banyak yang nganggur, banyak ibu-ibu rumah tangga. Iya, yang nggak ada gawean gitu. Iya. Jadi saya memang niatkan di situ. Ya, bukan berarti kita tidak kepingin uang gitu kan, tapi lebih ke itu sih Pak. Jadi niat awalnya mau bantu orang supaya punya penghasilan. Ada rasa gini, ada rasa apa ya, kalau membantu orang itu tenang gitu loh Pak. Ada kesenangan ya, kebahagiaan pada saat bantu orang. Dari saya berbisnis dengan Allah, saya masukkan ke bisnis saya, tenangnya luar biasa menurut saya. Dan jauh sama di Padang dulu ya Pak. Jauh sekali. Itu yang saya kepingin rasakan, berbagi itu. Jadi gimana caranya bisa memberdayakan keluarga, tetangga supaya mereka punya penghasilan ya. Terus kepikiran buat pabrik. Iya. Karena di rumah udah nggak muat kali ya. Pertama itu, terus yang kedua saya kepingin lagi sih ada upgrade gitu. Upgrade itu kan nggak cuma dari sisi saya yang selalu saya upgrade, tapi dari segala bisnis yang saya pingin upgrade gitu. Kalau pabriknya kan nggak kecil Mbak, berapa tuh ya? hampir 1.500. Ruangnya ya, 1.500. Gedungnya aja ya, di atas tanah. Tanahnya lupa. Lupa ya, kelihatannya lebih lebar lah ya. 1.500 pabrik, gede itu, saya udah pernah ke sana kan, besar sekali. Terus waktu berdiri gimana Mbak? Pakai modal kita atau dibantu sama perbankan? Itu kuasa, balik lagi ke kuasanya Allah ya Pak, luar biasa. Saya itu ada rezeki waktu itu, memang lagi banyak orderan gitu, dan maaf gitu, barang belum diorder, itu saya udah dikasih DP Pak. Kayak yang ibu pertama itu ya, udah dikasih duit 30 juta. Iya. Jadi kata yang percaya ke saya, kamu nyari tanah, udah bangun. Nanti sistemnya kamu bayar sama barang. Dan itu cicil suka-suka kamu. Jadi dikasih modal, suruh buat pabrik, tapi bayarnya pakai barang. Itu kan luar biasa. 1.001 Pak, yang begitu. Orang mana tuh Mbak? Tetangga atau saudara atau? Itu orang lain Pak. Bukan saudara kita? Bukan. Saya kadang kayak Tuhan ini ya Allah. Baik sekali ya. Kayak nggak nyangka ya tiba-tiba dikasih modal. Kayak mimpi Pak. Bahkan waktu ketika saya mau saya masih ada sangkutan di BRI waktu itu, di bank kan, saya lunasi, sampai kepala cabangnya tuh datengin saya, kan nggak ada masalah sih Bu Eka, kenapa, bilang buat gitu. Buat pabrik malah utangnya dilunasin, ini bukan minjem duit ya. Iya, saya pas ada rezeki Pak, saya bilang gitu, nanti kita bisa itu lagi, saya bilang gitu. Itu kayak Tuhan ini kayak ya Allah luar biasa Pak. Mungkin itu ya Mbak, wasilah dari sedekah 10% tuh ya, jadi banyak kemudahan-kemudahan ya. Iya, kalau kata Ustadz saya, doa itu kan tidak bayar,
Jadi kalau cara merayu Tuhan lewat rayuan yang apa otomatis itu katanya gitu. Nah, ini Jadi berdoanya kapan? Salat malam atau salat biar kita niru juga nih Mbak Ika. berdoa dan yaitu mungkin Pak istilahnya mancing rezeki. Setiap habis sholat doanya Iya. agak panjang ya. Mancing rezeki maksudnya ya dari apa sekian persen itu. Diperbesar Ya dari persentasenya. 10% itu kan nggak lazim sih Pak. Nggak lazim. Nggak lazim Orang kan. Islam biasanya kan 2,5%. 2,5%. Ini 10%. Kenceng-kenceng 3%, 5%. Ini 10%. Itu yang membuat, menurut Mbak Eka ya, itu yang membuat bisnisnya jadi lancar dan maju ya. Konsisten Mbak, setiap bulan. Konsisten. Ya? Masya Allah. Wah ini berat ini 10%. Ini podcast yang paling vulgar. Tapi enggak lah, ini kan ngajak orang 10% bagus dong. Enggak semua orang berani. Bukan riak ya Pak ya? Enggak, ini kan kita memotivasi dan memberitahu kalau mau maju, ini loh, berani nggak bayar apa namanya sedekahnya 10%. Bisnis dengan Allah. Karena aturannya kan 2,5% zakat kita itu kan, zakat penghasilan. Masya Allah. Jadi banyak kemudahan ya. Akhirnya jadilah pabrik itu ya. Tapi kan langsung COVID tuh Mbak. Iya. Nah, waktu COVID itu apa yang terjadi? COVID itu kita juga nggak stuck berdiam diri Pak. Terus bergerak. Bergerak, tapi ya memang nggak seperti hari biasa. Ya kan semua orang turun omset. Operasional kita bagi. Hari ini berapa orang gitu. Karena waktu COVID itu keripik saya itu ada sekitar hampir 8 ton. Stok. Masya Allah. Mau dijual kemana lagi COVID 8 ya? 8 ton itu, tapi kuasanya Allah banget. Itu nggak ada yang berjamur Pak. Mungkin dari produksinya kita yang memang rapi, SOP-nya kita. Itu karyawan nggak ada yang diberhentiin Mbak untuk COVID? Nggak ada. Berapa orang tuh? Karyawan dari COVID itu masih 30-an lah. Nggak ada satupun yang diberhentiin? Nggak tegal ya Mbak ya? Karena maaf yang kita rekrut itu Pak, untuk yang bagian produksi itu banyak ibu-ibu janda, kaum duafa. Terus yang saya rekrut dari driver, dari admin, itu anak-anak SMK. Yang memang maaf dari anak yatim. Di lingkungan kita ya. Itu nggak lingkungan kita juga sih. Ya, anak yatim, terus mualaf, itu kebanyakan itu. Jadi masuk 8 staf itu penerima zakat semua itu Mbak. Orang miskinnya ya. Masya Allah. Ini nggak riak kan Pak? Enggak. Ini kan kita cuma ngingetin Allah sudah atur sebenarnya kan kehidupan kita itu dengan berdagang atau berniaga yang syar'i ya. Nah, ini yang mungkin kita mau sharingkan. Nah, insya Allah dari Allah kan kita ngajak orang supaya lebih maju, supaya mereka bisa berzakat atau membayar sedekah seperti Mbak 10% juga kan. Harapan kita begitu, mudah-mudahan kan. Berarti pabrik itu 2022 baru normal ya. Iya. Yang kapasitas tadi ya 2 ton satu hari. 2 ton satu hari kan tuh Mbak. Berarti 1 bulan 60 ton tuh. Gak main-main. Itu baru keripik pisang. Keripik pisang ya. Keripik pisang. Nah itu kan orang 30 nggak mudah Pak. Apalagi mereka mungkin pendidikannya juga nggak tinggi. SDM-nya kan. SDM-nya. Itu gimana kita memanage-nya sehingga mereka loyal sama kita? Dan karyawan yang di bagian produksi itu sampai hari ini belum ada yang resign. Belum ada kita ganti. Berdiri pabrik itu 2019. Iya, dan yang 8 orang itu belum ada yang resign. Itu tenaga utamanya lah itu ya, yang bagian produksi. Ya. Itu yang emak-emak itu. Itu nggak gampang carinya itu, skillnya itu ya. Iya. Itu waktu mereka masuk ke Mbak Eka sudah pinter buat keripik atau Mbak Eka masih latih? Masih latih. Kita latih ya. Ya. Tapi karena pinter buat keripik sendiri, jadi ngerti ya, latih sendiri. Oh, jadi apa tuh Mbak ininya? Resepnya sehingga mereka ada yang sudah loyal, berarti 2019, 2026.
Udah 7 tahunan ya. Apa tuh Mbak? Perhatian kah? Atau Kalau kalau menurut saya karyawan itu nggak cuma sekedar aset sih Pak, Mhm. tapi bagian dari hidup kita kan, bagian dari kehidupan kita. Kita menuntut karyawan kita untuk loyal. Betul. Kita apakah loyal? Mhm. Jadi dari situ saya belajarnya. Pingin nuntut karyawan loyal, tapi kita nggak loyal. Loyal itu maaf ngomong kan sayang. Mhm. Kita kan harus sayang dulu. Oke. Jadi begitu sayang, adanya apa? Ikhlas. Kalau udah ikhlas, tulus. Kalau udah tulus, loyal. Jadi mereka karyawan kita ini bukan sekedar aset, Tapi tapi bagian dari bagian dari kehidupan kehidupan kita. Wah, ini filosofinya dalam ini. Saya kan pernah diasah, kita pernah diajarin tuh Mbak, dalam bahasa Jawanya itu mengwongkan wong gitu ya, mengorangkan orang. Memanusiakan itu ya, manusia. memanusiakan manusia, membuat mereka, memperhatikan mereka sebagai manusia, butuh kasih sayang, butuh bantuan dan sebagainya. Oh itu kuncinya ya, yang membuat mereka betah di tempat kita. Sistem itunya gimana Mbak? Penggajian, remunerasinya, apakah mereka ada, kalau di perusahaan besar kan ada manajer, ada supervisor, ada tenaga staff. Apakah ada dibedakan seperti itu sehingga penggajiannya berbeda, insentifnya berbeda? Iya berbeda Pak. Berbeda. Ya? Kalau ini kan saya udah mengupgrade bisnis usaha saya, jadi sistem kan harus berjalan Pak. Ada saya, tanpa ada saya harus jalan. Jadi memanage tim itu kan nggak mudah. Makanya tim setiap tim itu saya wajib, memang wajib. Misalnya anak ini punya potensi, ya saya sekolahkan, dikembangkan. Anak ini misalnya pengen belajar, oh dia pintar ngomong nih, mau nggak jadi sales, gitu. Saya dampingi Pak itu ke lapangan. Jadi lihat bakatnya apa, terus kita kembangin ya, cocoknya di mana. Iya, gitu. Yang teliti di administrasi ya, keuangan. Yang pintar ngomong, taruh marketing gitu ya. Ya. Ini Mbak Eka dapat ilmu dari mana? Ikut training kah atau dari saya nggak punya mentor Pak. Masa? Nggak punya mentor saya. Nggak ikut training di Jakarta atau di mana? Nggak pernah ikut? Enggak. Otodidak aja? Iya, otodidak. Sama suami lah. Saling sharing baiknya gimana. Nggak dari buku, nggak dari YouTube juga nggak ya? Nggak ada. Saya orangnya gaptek juga Pak. Jadi ini di apa, filosofinya itu bagaimana dia itu bagian dari kehidupan kita ya, sehingga kita harus sayangin, harus diberdayakan, harus dikasih kesejahteraan itu ya. THR segala macam jalan dong ya. Jalan. Bonus, sistem bonus jalan. THR kan kewajiban Pak. Ya. Tapi kalau sistem bonus kan beda. Itu bonus kayak ranking Pak. Oke. Ada ranking ada. Di mereka. Ada poin-poinnya berarti. Ada. Soal disiplinnya gitu ya, kerja sama tim. Oh Mbak Eko bener nih nggak belajar sendiri? Enggak. Tapi kan kuliah dulu. Kalau kuliah iya. Pelajaran dari sekolah juga kali ya. Oke. Apa namanya? Sehingga mereka jadi sejahtera ya. Yang dikasih bonus orang sales aja atau secara tim atau produksi juga? Jadi kalau saya sistem bonusnya itu dari ranking mereka Pak. Misalnya dari kedisiplinan. Karena moto saya itu saya tempel Pak di setiap ruangan itu. Inovasi, efisien, satset. Ada satsetnya itu? Ada. Saya tempel itu setiap ruangan. Di pabrik? Iya. Setiap ruangan gede itu tulisannya. Begitu. Ada satu karyawan misalnya inovasinya dia bagus gitu. Dia itu dapat ranking. Dikasih poin. 3 poin. Itu yang ngerjain siapa tuh yang apa menuliskan poin mereka? Atau ada tim. Ada tim ya. Mereka yang menilai itu ya. Jadi kayak setengah manajer lah gitu. Gitu. Jadi orang kepercayaan Mbak ini diproduksi siapa? Ada ya? Ada manajernya. Jadi dipimpin oleh manajer. Itu bahkan anak ini cuman tamatan SMK Pak. SMK. Yang saya udah mulai melatih dia bertemu customer, bertemu vendor, meeting, saya sudah libatkan. Jadi Mbak Eka kaderin sendiri tuh ya, langsung latih sendiri di lapangan. Nggak pakai teori di kelas ya? Enggak. Oke, ini saya yang luar biasa. sudah lepas Pak sekarang. Jadi saya nggak stay di pabrik pun,
nggak masalah. Laporan tetap jalan kan Pak. Makanya Mbak kan bisa jalan-jalan keluar kota lama gitu. Bisnisnya nggak terganggu. Oke, mantap itu. Artinya membuat sistem ya, termasuk sistem keuangan ya Mbak ya? Iya. Ada orang yang kita percaya? Ada. Atau orang kita sendiri? Keluarga? Enggak keluarga. Orang lain. Orang lain yang kita percaya ngurusin keuangannya. Jadi manajemen keuangannya rapi, operasionalnya rapi ya. Manajemen operasionalnya rapi. Wah, ini lengkap udah. Dan hebatnya belajar sendiri ya. Iya. Dari pengalaman-pengalaman itu. Ada nggak masalah-masalah dari dengan berjalannya, misalnya ada karyawan yang nakal atau yang nggak disiplin, atau kan namanya orang banyak kan yang sering buat onar, kan biasanya ada tuh. Kalau dalam teorinya dari 100% itu mungkin 10%-nya itu yang hebat-hebat ya, jago-jago, 10%-nya itu troublemaker, yang 80-nya biasanya yang standar gitu ya. Nah, Mbak Eka ngalamin nggak itu? Kalau menurut saya kayak Tuhan juga memfilter sih Pak. Jadi racun menurut saya racun ya. Racun yang tidak baik itu kayak Tuhan filter. Memang ini nggak baik gitu. Dan itu maaf, bukan saya yang meminta mereka mundurkan diri, tapi mereka. Tapi ada juga yang masuk tuh yang racun-racun itu ya. Iya, tapi tidak bertahan lama karena yang tim yang satu ini yang sudah loyal. Karena budaya kerjanya sudah bagus. Jadi kok ada racunnya tuh dia nggak betah sendiri ya Mbak. Bahkan yang terakhir itu cerita nih tim saya. Kan kita sedikit ada R&D sih Pak. Jadi karyawan saya semuanya itu manggil saya bukan ibu, Mbak. Mbak, saya didatengin nih sama ini gitu. Ngapain gitu? Saya ditawarin 3 kali lipat gaji katanya. Diajak pindah. Karena dia kan bagian R&D kan Pak, meracik segala macam. Rusak-rusak di dia aja. Terus kamu gimana? Itu kan uang, itu kan sayang kalau kamu itu gitu kan. Nggak semua dilihat dari uang Mbak, katanya gitu. Itu menurut saya nyus gitu Pak. Kayak ada pesiraman sih menurut saya. Ini aset beneran ini, berlian ini ya. Itu fakta Pak. Fakta. Jadi dia cerita mau diambil orang lain. 2 orang. Tapi mungkin karena budaya kerjanya sudah bagus, suasana kekeluargaan, mungkin perhatian dari owner, sehingga dia ada gangguan begitu dia malah ngomong ya, bukannya pergi. Iya. Kalau untuk kesejahteraan sendiri, jadi memang saya masukkan Pak, ada rekening khusus yang memang kayak semacam simpan pinjam, tapi uang pribadi saya. Tapi dengan catatan kamu pinjam misalnya untuk renovasi rumah, ambil, tapi dengan catatan nanti diangsur masuk ke rekening ini, itu tanpa bunga, tanpa ada jeda waktu. Ini menarik nih. Jadi Mbak ini ngasih pinjaman ke karyawan nggak pakai bunga ya? Nggak ada. Itu saya ambil dari rekening pribadi saya, jadi saya masukkan ke rekening ini. Jadi saya bilang ke admin, ini nanti disampaikan ke karyawan. Jadi dari renovasi rumah, beli motor, terus boleh pinjam. Mau nikah. Itu kalau beli motor kan angkanya gede tuh Pak. Iya. 20 jutaan itu. Iya. Kasih pinjam ya? Kasih. Oh, itu yang buat dia betah kali. Tapi kan ada catatan ya Pak ya. Ada catatan, mungkin jaminan itu saya bawa dulu sebelum lunas gitu. Karena nominalnya kan gede. Iya, karena besar kan? Iya. Kalau renovasi rumah nggak cukup 50 juta kali kan? Itu kalau mau bayar sekolah Pak, bagian produksi itu 6 orang yang anaknya seumuran, pinjam semua untuk bayar sekolah. Itu nggak ada yang ini Mbak, kan biasanya ada tuh yang nakal-nakal, lapping ya, menggunakan uang perusahaan sehingga kita rugi lah. Pernah kejadian nggak? Kalau bagi saya bukan, kalau uang kan maaf ngomong sensitif sih Pak. Kalau memang dia mau itu ya sudah gitu. Tapi insya Allah dari sekian orang itu nggak ada sih Pak. Amanah ya? Iya. Kan pinjamannya tanpa bunga, angsurnya suka hati gitu ya. Itu saya balik lagi belum pernah menemukan karyawan saya yang nakal gitu. Belum. Misalnya dia ngomong, Mbak yang bulan ini saya nggak bisa ngangsur, tapi ngomong gitu, ada komunikasi yang bagus. Akadnya gimana tuh Mbak? Oh di bank kan mesti teken. Kalau saya misalnya
saya butuh untuk renovasi rumah Mbak gitu. Renovasi rumah sekian bulan, otomatis saya panggil suaminya. Saya panggil suaminya, ini istrimu begini-begini gitu. Supaya suaminya bisa tahu. Ada catatan gimana nih gitu. Oke. Gitu. Oh, ini salah satu yang buat dia betah tuh, bisa renovasi, bisa untuk nikah, Iya. bisa beli motor ya. Apalagi yang muda-muda itu Pak, dari nikah itu, jadi saya kayak punya anak. Jadi udah heboh, saya juga yang menyediakan ini itu real, karena saya memang, kamu bagian dari hidup saya. Memang saya kalau setiap kamu nikah, saya berusaha, saya sebisa saya. Ada saudara nggak dalam karyawan kita itu Mbak? Maksud saya ada ponakan kah atau titipan dari keluarga mana gitu? Cuman satu orang. Cuma satu aja. Sisanya orang yang nggak ada Orang lain hubungan. nggak ada. Kenapa bisa begitu Mbak? Saya itu kalau di bisnis hitungannya tegas sih Pak. Kalau A ya A, B, B gitu. Jadi dari secara sistem tegasnya saya itu orang diterima. Kalau saudara hitungannya lah udahlah. Iya. Gitu. Kalau saudara urusan di perusahaan bisa bawa ke rumah, repot ya. Repot. Jadi memang sebaiknya tuh karyawan jangan diambil dari lingkungan keluarga ya Mbak ya. Sehingga dia Malah jadi hubungannya. malah nanti rusak hubungan keluarga ya. Iya, kita kan ada SOP sih Pak. Itu kan sering datang tuh karena saudara-saudara kita lihat pabrik kita maju kan. Anakku lulus ini, tolong terima tuh Mbak. Ini gimana cara nolaknya? Saya mendingan gini. Saya ada uang nih. Kamu mau nggak bisnis ini? Gitu. Misalnya di tempat kita nih pisang banyak. Ini uang, kamu modal cari pisang, nanti setor ke saya. Oke. Jadi nggak ditolak permohonan ini ya untuk minta tolongnya itu, tapi jangan masuk jadi karyawan saya ya. Saya kasih bisnis saja. Oke. Jadi win-win solution lah ya. Jadi dia ngerasa nggak ini juga lah ya, dihargain, tapi kita juga jadi tetap nyaman ya. Karena di dalam itu kalau banyak keluarga bahaya kan. Banyak konflik segala macam kan. Saya tuh hubungan dengan karyawan itu sampai, maaf Pak, kita kan ada Jumat berkah tuh. Jumat berkah kalau misalnya lagi pesenan, lagi slow, lagi bisa rehat gitu, kita masak sendiri. Kalau nggak dari UMKM. Bagi makanan ya? Berapa banyak biasanya Pak? Berapa kotak? Kalau Jumat berkah itu ya Pak, kadang 100. Itu dari Mbak ini sendiri ya? Nggak ngajak-ngajak orang nggak? Kasih ke masjid, kemana-mana ya? Dibagi. Setiap hari Jumat? Setiap Jumat. Waduh, ini mungkin salah satunya juga yang membuat bisnisnya langgang nih ya. Sampai kemudian 2025 ya Mbak ya, buat pabrik di Lampung Timur. Kan jaraknya jauh dari rumah, gimana cara ngontrolnya? Ceritanya itu yang Lampung Timur itu, dia itu tukang borong singkong Pak. Waktu itu ketemu saya. Mbak, sampean produksi sendiri sih katanya, nggak apa lewat orang gitu. Pertama saya jawab, saya nggak mungkin produksi, saya bilang kan, tempatnya nggak memadai, limbahnya itu loh Pak. Nah, terus kalau misalnya sampean mau, kita ada tempat nggak kita sewa, nanti di situ kita bangun kecil-kecilan dulu lah, saya bilang gitu. Awalnya di situ Pak. Itu idenya cuma ditawarin sama pedagang singkong tuh. Nah, terus kita ketemu, saya ke sana, saya ada lahan nih Mbak gitu kan. Udah hitungannya sewa, kita bikin dapur darurat, saya bilang gitu. Terus goreng lah Pak, ngerekut kan. Karena itu ya, singkong ya. Singkong. Terus karena dia lahan dia tuh banyak gitu kan, dia suka nyetor-nyetorin gitu ke penggoreng-penggoreng gitu kan. Jadi kan kita nggak jadi bahan baku nggak masalah ya. Dari harga juga beda kan Pak. Lebih dekat kan kita di situ. Nah, kita coba di situ dari berapa tungku ya, dua tungku. Oh, awalnya di rumah aja? Atau sewa tanah. Dibangun? Ya, dibangun. Darurat sih, belum yang bagus gitu. Terus saya bilang, kita jangan ambisi dulu deh, lihat pasar, saya bilang gitu. Itu Mbak Eka udah dapat pasarnya? Ini singkong? Itu waktu itu masih nyuplai untuk saya Pak, kebutuhan saya. Kebutuhan sendiri ya? Kebutuhan sendiri. Terus saya bertemu lah sama salah satu
oleh-oleh itu di Bukit Tinggi. Hmm. Saya waktu itu Bukit Tinggi malah? nostalgia Kembali pulang. ke Padang kan. Heeh. Ketemulah dengan beliau. Terus saya bilang, singkong berapa di sini gitu kan. Ternyata tinggi sekali, Pak. Mahal sih. Tinggi harganya. Tinggi sekali, sudah itu biaya produksinya tinggi. Terus saya bilang, saya ada produksi loh gitu. Di harga berapa? Dia tanyakan, kalau saya jual ke ke ini saya cuma segini, saya bilang gitu. Masa sih katanya? Udah ini bilang. Jauh harganya. Kalau kirim ke tempat saya bisa nggak katanya? Tapi saya minta sampel dulu deh gitu. Awalnya di situ, Itu Pak. keripik sanjay yang panjang-panjang itu yang pendek-pendek. Ada 2 versi, Pak. Ada 2 macam. Ada yang koin, ada yang sanjay. Yang sanjay yang panjang-panjang itu ya. Koin juga. Awalnya bikin yang sanjay kan itu. Berarti sih ini keripik di Padang itu sebagian dari sini ya? Kalau itu saya kurang paham. Kurang paham. Jadi karena di sana kan itu oleh-oleh yang sangat terkenal tuh keripik sanjay dari Padang itu. Jadi waktu itu ketemu beliau, saya kasih sampel, akhirnya mengiyakan. Tapi saya minta yang ini aja lah, tanpa bumbu katanya. Terus masalah transport, kalau harga segini saya nggak bisa, saya bilang kan. Udah nanti masalah transport saya yang ngatur katanya gitu. Dari situ Pak awalnya. Sekarang produksi berapa ton, Pak? Sehari 1 ton. Keripik sana 2 ton, sini udah 1 ton ya? Iya. Sekarang udah pabrik gede dong? Iya. Karyawannya berapa, Pak? Kalau total sama yang kopi ya Pak? Kopi di Lampung Timur? Enggak, kopi di bawah yang pabrik lama. Ya. Itu 120. 3 pabrik berarti ya? Ada kopi, ada yang pisang lah ya, Mas Nek ya? Ya, saya lupa juga sih berapa. 120 orang sekarang. 20 suami istri sama anak 2, 4 ya, kali 120 udah hampir 500 orang tuh Pak yang tergantung hidup dari pabriknya Mbak itu. Totalnya semua 120. Ya 120 orang kan, nggak sama anak sama istri. Kita anggap anaknya 2, istri 1 kan 4 orang. 4 kali 120 kan 480 tuh, hampir 500 orang. Saya itu kadang sampai gini Pak, kayak apa ya, kayak bukan karyawan, keluarga. Misalnya saya datang nih Pak ke meja saya, tiba-tiba nih dari produksi, Mbak sarapan dulu, sampai gitu Pak. Kadang sampai termenung gitu ya, segitunya ya mereka ke saya. Itu mimpinya Mbak, doanya Mbak tuh mau bantu tetangga, keluarga, orang sekitar tuh. Di ijabah ya, ternyata dikabulkan sama Allah. Sekarang dari dulu karyawannya cuma awal 3 ya? 3 sekarang orang. Sudah jadi 120. 120. Waduh, peningkatannya luar biasa ya. Ya mudah-mudahan berkah ya, mereka ya. Semoga bisnisnya makin maju, makin hebat. Ini kita salah satu yang kita banggain dari Lampung nih. Nah, mudah-mudahan mereka terus melakukan terobosan pasar sehingga ya membangun komunitas juga di sana ya. Banyak kegiatan sosial dan sebagainya ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa menginspirasi teman-teman UMKM terutama yang ingin naik kelas, yang ingin maju tuh. Mbak Eka udah banyak cerita. Jangan lupa teman-teman, sedekahnya 10%. Ya Mbak ya, banyak-banyak berdoa. Terus memperlakukan karyawan itu sebagai bagian dari kehidupan kita, bukan sekedar aset ya. Nah, ini kalau manajemen people manajemennya udah hebat banget ini, walaupun nggak baca buku, nggak ikut seminar, tapi ternyata bisa belajar langsung dari lapangan. Semoga terus sukses ya mereka. Amin, makasih. Besok mau ke Jogja nih ya? Iya. Banyak keluar kota. Sekarang udah separuh hidup di luar kota ya? Iya, banyak kan? 1 bulan itu bisa sekian kali gitu. Banyak kan kemana, ke daerah Jawa? Jakarta, Bandung, Palembang. Dalam rangka memperluas market ya, pasar, dan mencari mitra-mitra ya. Mitra. Sukses terus Mbak Eka, makasih banyak sudah berbagi teman-teman Damarian Bisnis. Demikian hari ini kita sudah kebagian banyak cerita dari seorang Mbak Eka Wijayanti ya, benar ya? Iya. Lupa nih ngasih ininya Mbak. Ini salah satu produknya ini ya. Iya. Nah, Rojak yang keripik nih, ini yang paling legend ya. Iya. Ini udah ada di mana-mana, di Lampung, di Jakarta, di Bandung, di Jogja, sampai kemana? Sampai Jawa Timur ini. Ke Medan Pak. Ke Medan malah. Oke. Mereknya Rojak. Kalau keripik, kalau kopi tadi apa Mbak?
Kopi roja sama Kopi satu roja. jari. Ada satu jari yang Ya. khusus buat teman-teman itu ya, kalau mau harga terjangkau. Luar biasa, mudah-mudahan nanti lebih gede dari kopi Kelangenan Amin. dan jadi Bupati Pringkel. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.